warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Resita Khairunisa. Saya dari Prodi PG PAUD kelas A1 semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN saya yang merupakan tugas UAS semester 1 yang berjudul Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi, yang merupakan tugas juga atau pernah dipresentasikan juga oleh kelompok 3 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dari demokrasi, di sini ada beberapa pengertian. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau demos, atau rakyat atau penduduk atau suatu tempat, atau kretain atau kratos, yaitu artinya pemerintah atau berkuasa. Lanjut, ada di sini juga ada demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negara yang memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Ada juga nih, demokrasi adalah pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Lanjut, di sini ada juga pengertian demokrasi dari beberapa tokoh. Pertama, di sini ada menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Kedua, menurut Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Lanjut, yang ketiga ada menurut Hans Kelsen. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan negara dijalankan oleh wakil-wakil rakyat. Oke, di sini ada prinsip demokrasi pendidikan. Ada 3 ya. 1. Keadilan dalam kesempatan belajar bagi semua warga negara. Kedua, dalam rangka pembentukan pemerintahan nasional dan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Ketiga, suatu ikatan erat dengan cita-cita nasional. Baik, di sini saya akan bacakan hubungan demokrasi dan pendidikan. 1. Pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat. Kedua, pendidikan sebagai pelaksana kekuasaan negara. Ketiga, tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan negara demokratis. Oke, di sini saya akan membacakan tujuan pendidikan demokrasi. Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan demokratis. Dengan demikian, tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan kesamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya. Menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Ini yang kedua ya, tadi kan yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Nasional. Menurut undang-undang ini cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikannya. Oke, baik. Di sini ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang demokrasi pendidikan ya. Pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ini ya. Terus pasal ke-6 itu setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dalam pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Pasal 7, penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Oke, lanjut, di sini juga ada pasal 8 ayat 1 dan 2. Warga negara, ayat 1-nya, warga negara yang memiliki
kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Ayat keduanya, warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh pelatihan khusus. 3. Di sini dijelaskan pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi dan ayat kedua ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Oke, di sini ada 3 permasalahan pendidikan di Indonesia. 1. Rendahnya partisipasi masyarakat. 2. Rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis. 3. Tantangan kehidupan global. Oke, di sini juga ada solusinya. Solusi menghadapi permasalahan penerapan pendidikan demokrasi. 1. Upaya peningkatan mutu pendidikan. 2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. 3. Peningkatan relevansi pendidikan. 4. Peningkatan kualitas guru. 5. Peningkatan kesejahteraan guru. Alhamdulillah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.